Coba teman-teman perhatikan urutan definisi kosakata telaten di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Teliti dan sabar. Dan sekarang coba bandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sabar dan teliti. Dibolak-balik aja kan? Supaya nggak kelihatan sama. Udah ngaku aja sama. Dan terbukti kan? Ini adalah kosakata bahasa Jawa. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum kita berbicara tentang 3 kosakata, saya ingin menunjukkan satu komentar yang bagus dari warganet Indonesia. Dituliskan oleh Bapak Khidmat Suryawan dari Cilegon. Come on, kita komen. Renungan tentang tetangga Omdo. Ini hanya orang Indonesia yang tahu nih akronimnya apa Omdo ini. Tong kosong nyaring bunyinya. Mengapa orang yang pikirannya sempit, mulutnya lebar sekali? Orang seperti itu bukannya mawas diri untuk mencari pemahaman. Mereka justru sibuk mengomentari, menghakimi, atau memaksakan pandangannya. Padahal seabrek fakta dan data tersedia dan nyata adanya. Logika berpikirnya terpantul-pantul di lingkungan tertentu, bagai katak dalam sumur. Tidak berusaha untuk membuka wawasan agar bisa berbicara dengan lebih bijak. Pikiran yang bebas dan terbuka akan lebih banyak mendengar, bertanya, mencari pengetahuan, dan memahami sebelum berpendapat. Itulah pentingnya keseimbangan antara berbicara dan berpikir. Orang berpikiran sempit biasanya tidak punya banyak sudut pandang atau wawasan. Oleh karena itu, tidak aneh jika bermuhajat atau berdebat dengan orang semacam ini akan loncat atau pindah ke topik bahasan lain. Jauh dari sifat raja-raja di Nusantara, adigang, adigung, adiguna. Tapi Indonesia hebat. Nah, komentar ini sangat menarik ya kalau kita perhatikan, di mana kita melihat bahwa memang virus bebalisme, kejadongan, yaitu kejadongan itu singkatan jahat, bodoh, sombong, dan kekeledaian, di mana virus itu sekarang sedang melanda Malaysia, dan itu diucapkan oleh rakyat Malaysia sendiri. Dan saya teringat sebuah kalimat bijak yang mengatakan seperti ini, "It's crazy how some people need no proof to believe a lie." Memang gila kalau kita memikirkan ada beberapa orang yang tidak memerlukan bukti untuk mempercayai sebuah kebohongan. But demand endless proof to accept the truth. Tetapi meminta dengan tanpa henti-hentinya bukti-bukti untuk menerima kebenaran. Kita bisa lihat bersama di kanal YouTube ini, di mana saya menunjukkan begitu banyak bukti, begitu banyak kosakata, pungutan dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Tetapi warganet Malaysia tetap mengatakan bahwa bahasa Indonesia lah yang meminjam dari bahasa mereka. Logikanya itu di mana? Sekedar mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa di kata pengantar kamus mereka edisi pertama tahun 1970 tertulis sebagai berikut. Kamus ini dimaksudkan untuk penggunaan umum dan penuntut-penuntut sekolah. Berdasarkan inilah keterangan-keterangan etimologi pada umumnya tidak dimuat dan hanya dimasukkan di mana dirasa perlu untuk kegunaan yang praktik. Maksudnya praktis. Di samping itu, dicoba juga memenuhi keperluan-keperluan pengajian yang lebih khusus sehingga dimuat kata-kata Melayu klasik, logat daerah, nama tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Baca ini baik-baik. Selanjutnya, dimasukkan juga kata-kata dari bahasa Indonesia karena pertimbangan-pertimbangan yang berikut. 1. Kata-kata tersebut sudah makin meluas digunakan dalam buku-buku, majalah, dan lain-lain di negeri ini.
Kedua, untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Ini artinya secara implisit mengakui bahwa mereka miskin perbendaharaan kosakata. Itu adalah fakta yang tertulis di dalam edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, di mana mereka mengakui bahwa mereka memang miskin perbendaharaan kosakata. Oleh karena itu, mereka harus meminjam dari bahasa Indonesia. Kalau ada warganet Malaysia yang masih bersikeras mengatakan, oh, bahasa Indonesia itulah yang meminjam dari bahasa kami. Tidak. Fakta di dalam kamus ini menyatakan bahwa kamulah yang meminjam dari bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lihat bagaimana evolusi cara berpikir mereka ketika kita melihat di kata pengantar di kamus mereka edisi keempat tahun 2005. Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik, yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia, dengarkan baik-baik, dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, seperti Indonesia. Sejak kapan Indonesia menggunakan bahasa persatuannya bahasa Melayu? Kalimat pembuka di edisi keempat tahun 2005 ini adalah pernyataan perang terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Kedaulatan itu bukan hanya berbicara tentang batas-batas wilayah negara, tapi juga tentang bahasa. Bagaimana Anda mengatakan bahwa kamus ini adalah paling autentik? Kalau ternyata di dalam kamus itu terdapat berjibun kosakata yang berasal dari Indonesia. Autentiknya dari mana? Autentik dari Indonesia maksudnya. Dan sebagai pengetahuan bersama juga bagaimana evolusi cara berpikir negara sebelah ini, kita lihat masih di edisi keempat, kata pengantar, dituliskan sebagai berikut. Kamus ini telah membuang beberapa label kata pinjaman yang sebelum ini berlabel Jawa, Indonesia Belanda, Indonesia Arab, disebabkan kata tersebut difikirkan telah terserap dan mantap penggunaannya di Malaysia. Apa implikasinya? Begitu kosakata pinjaman itu tidak dituliskan asalnya dari mana, itu sudah dianggap sebagai kosakata natif, kosakata milik mereka. Kosakata pertama itu adalah telaten. Telaten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Jawa yang memiliki definisi sabar dan teliti dalam mengerjakan sesuatu, cermat. Terdapat kosakata turunan ketelatenan, perihal telaten, menelateni, melakukan, mengerjakan dengan telaten. Apakah ada kosakata telaten di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Kan semua yang ada di Indonesia ingin juga dimiliki oleh negara sebelah ini. Telaten di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dituliskan sebagai kosakata pungutan bahasa Jawa. Iya, Jawa yang dikata-katain hama itu kan. Teliti dan sabar melakukan sesuatu pekerjaan, cermat, hati-hati. Coba teman-teman perhatikan urutan definisi kosakata telaten di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Teliti dan sabar. Dan sekarang coba bandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sabar dan teliti. Dibolak-balik aja kan? Supaya nggak kelihatan sama. Udah ngaku aja sama. Dan terbukti kan? Ini adalah kosakata bahasa Jawa. Kemarin ada yang mengatakan kalau kata-kata orang Jawa itu didengar boleh, dipercaya jangan. Sekarang saya tanya, Anda percaya nggak ini bahwa kosakata telaten itu ada di dalam kamus Anda? Itu bahasa Jawa loh. Anda mengatakan tidak percaya. Ya udah, berarti Anda tidak percaya dengan kamus Anda. Kosakata kedua adalah kacil. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai prakategorial cari, yaitu mengacir. Di sana tertulis bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak terdapat
kosakata ngacir. Mengacir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi sebagai berikut. Pergi tanpa pamit, melarikan diri karena malu, takut, dan sebagainya. Definisi kedua, berjalan hampir berlari dengan cepat tanpa menoleh ke belakang lagi. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga terdapat kosakata kocar kacir yang mempunyai definisi cerai-berai tidak keruan, porak-poranda, kusut masai, tentang pekerjaan dan sebagainya, tidak beraturan, tidak beres, dan sebagainya. Apakah ada kosakata kacir di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Masa nggak ada sih? Pokoknya semua yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau bisa itu semuanya ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini. Kacir di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia langsung dituliskan dengan kosakata turunan kucar kacir. Kalau kita lihat definisi kucar kacir di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu mempunyai definisi keadaan tidak teratur atau tidak berketentuan, kacau bilau. Bukan kacau balau ya, kacau bilau. Kelam kabut. Oh, bukan kalang kabut ya. Saya yakin teman-teman pasti mengatakan bahwa ini definisinya sama aja antara kocar kacir dengan kucar kacir. Mungkin mereka tidak mau menyamakan kosakata kocar kacir di Indonesia, sehingga mereka mengubah huruf O jadi U, jadi kucar kacir. Supaya nggak terlihat Jawa gitu kan ya. Tapi tetap aja banyak kosakata Jawa di dalam kamus mereka. Yang menarik ini adalah seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, tidak ada entry untuk kosakata ngacir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena apa? Kata lengkapnya itu adalah mengacir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, terdapat entry kosakata ngacir. Itu adalah pungutan kosakata Jakarta. Berlari cepat-cepat. Coba teman-teman perhatikan, sama nggak definisinya dengan mengacir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berjalan hampir berlari dengan cepat. Sama kan? Mengapa ini dituliskan sebagai kosakata Jakarta? Oh, karena kita mengambilnya ngacir, bukan mengacir. Kalau kosakata ngacir itu adalah kosakata pungutan bahasa Jakarta, saya mau nanya dong, kata dasarnya ngacir di kamus Anda itu apa? Kacir kan? Nah, kalau kata dasarnya kacir, itu tertulis sebagai kosakata natif di dalam kamus Anda. Lantas bagaimana kata dasarnya kacir itu natif, tetapi begitu ngacir sebagai Jakarta? Mengapa Anda tidak menuliskan mengacir? Kosakata ketiga ini berdasarkan dari permintaan warganet Indonesia. Dari Mas Aryo Astonagoro. Bukan sekedar quality controlnya yang jelek, tapi ngeremehin pentingnya bendera bagi suatu negara, apalagi negara kita. Ini adalah ketika beliau mengomentari insiden di mana ketika Malaysia menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2017 dan bendera Indonesia dicetak terbalik dalam brosur-brosur yang diberikan kepada semua negara peserta. Kemudian dilanjutkan, ngomong-ngomong, by the way, cek dong Pak, kata remeh ada nggak di kamus tetangga? Remeh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai definisi sebagai berikut. Tidak penting, tidak berharga, kecil. Kemudian ada yang namanya remeh-temeh, yaitu remeh, serba remeh. Apakah ada kosakata remeh di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Masa nggak ada? Didefinisikan sebagai tidak penting, tidak mustahak, tidak berharga. Coba teman-teman perhatikan. Tidak penting, tidak berharga. Tidak penting, tidak berharga. Itu urutannya. Sama kan? Hanya dipisahkan dengan tidak mustahak aja. Urutannya sama. Kemudian ada yang dinamakan, nah ini menarik nih. Dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini, remeh-cemek. Hah? Remeh-cemek? Ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan remeh-cemek, tapi remeh-cemeh. Dan remeh-cemeh itu sama dengan remeh-temeh. Remeh-cemek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu didefinisikan sebagai remeh-temeh.
Ini kayaknya yang mengadopsi kosakata remeh-cemeh ini kayaknya telinganya agak masalah waktu itu. Jadi nggak mendengar dengan baik. Jadi yang dimaksud itu remeh-cemeh, tapi yang didengarkan di telinganya tuh remeh-cemeh. Kemudian ada kosakata meremehkan. Meremehkan di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia itu adalah menganggap remeh, tidak penting, kecil. Dan di dalam bahasa Indonesia, meremehkan itu adalah meremeh-temehkan. Kemudian ada kosakata keremehan di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia. Didefinisikan perihal remeh, kecil, tidak berharga, tidak penting. Perhatikan, perihal remeh, sesuatu yang remeh, kecil, tidak berharga. Sama kan definisinya? Bahkan pilihan kosakata dalam definisinya juga sama. Kemudian remeh-temeh di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia itu didefinisikan sebagai tidak mustahak, tidak penting, tidak berharga. Perhatikan, remeh-temeh di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah remeh serba remeh. Tapi yang menarik ini, teman-teman. Perhatikan ya, teman-teman ya. Meremeh-temehkan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, itu adalah merendahkan, mengabaikan, memandang remeh. Kemudian di dalam kamus besar bahasa Indonesia, meremehkan itu adalah meremeh-temehkan. Tetapi di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia, meremeh-temehkan itu mempunyai definisi meremehkan. Jadi dibalik aja nih, meremehkan, meremeh-temehkan. Kemudian di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia itu meremeh-temehkan, meremehkan. Dibalik aja kan? Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!